Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story. Bagaimana kabar Anda? Pasti baik kan? Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita solo hiking di Gunung Semeru. Cerita ini datang dari salah satu orang bernama Saiful, seorang asal Bekasi. Saiful ini adalah seorang mahasiswa yang kini kuliah di salah satu universitas di Jakarta, dan Saiful juga salah satu mahasiswa pecinta alam di universitasnya. Oke, di sini Saiful ingin membagikan pengalaman mistisnya yang dimana pada saat dia solo hiking ke Gunung Semeru, banyak hal-hal yang belum pernah dilihat semasa hidupnya. Langsung saja yuk ke ceritanya. Perjalanan menuju base camp Ranupane. Waktu itu tepat pada tanggal 22 Juni 2015, tepatnya setelah selesai pengumpulan skripsi. Saiful ini punya ide untuk pergi ke solo hiking ke Gunung Semeru untuk refreshing, karena dengan alasan otak dan badannya capek bekerja setiap hari. Jadi dia ingin menghilangkan semua itu dengan cara pergi solo hiking ke Semeru. Ketika dia selesai mengumpulkan skripsinya, bergegaslah dia untuk balik pulang ke rumahnya. Seketika dia sampai di rumah, Saiful ini langsung minta izin ke orang tuanya. Tapi di sini dia malah minta izin ke orang tuanya itu kalau dia ini mau menginap di rumah temannya selama beberapa hari ke depan untuk menunggu sidang. Kenapa dia berani berbicara kayak gitu? Karena dia tahu kalau misalnya dia jujur ke orang tuanya, pasti orang tuanya akan melarang dia untuk mendaki. Secara kan dia solo hiking, beda halnya lagi ketika dia mengajak teman-temannya. Oke, diizinkanlah dia untuk menginap di rumah temannya, tapi dengan syarat jangan pernah ngerepotin seisi rumah itu. Oke, selesailah perbincangan dia dengan orang tuanya. Sekarang yang jadi permasalahannya itu adalah bagaimana caranya dia untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dan bagaimana caranya dia bisa membawa keluar semua perlengkapannya itu. Sempat berpikir agak lama dia, dan akhirnya terpintaslah satu ide kalau dia akan mempersiapkan semuanya itu di tengah malam ketika semua orang tertidur, dan akan menelepon temannya untuk datang ke rumahnya dan menitipkan tas carrier-nya itu. Singkat cerita, selesailah dia membereskan semua perlengkapannya, dan diteleponlah temannya dia ini untuk mengambil tas carrier-nya. Nah, di waktu malam itu juga dia sudah memesan tiket keberangkatannya menuju stasiun Malang kelas ekonomi. Di jam keberangkatannya itu dia berangkat dari stasiun Bekasi pukul 10 siang. Selesailah semuanya. Singkat cerita, tak terasa pagi pun berangkatlah dia pergi ke rumah temannya itu, dan dia berangkat sekitar jam 8 pagi. Tidak lama kemudian, kurang lebih 20 menit, sampailah dia di rumah temannya itu. Di situ dia beristirahat dulu sejenak untuk menghilangkan rasa lelah dan ngantuknya. Sekitar pukul 8:45 pagi, berangkatlah dia ke stasiun Bekasi. Setibanya dia di stasiun Bekasi, dia menunggu jam keberangkatannya, kurang lebih setengah jam. Cukup lama dia menunggu, dan akhirnya datang juga kereta keberangkatannya. Singkat cerita, berangkatlah dia menuju stasiun Malang. Oh iya, waktu yang ditempuh dari stasiun Bekasi menuju stasiun Malang itu sekitar 16 jam lebih. Singkat cerita, sampailah di stasiun Malang sekitar jam 3 pagi dini hari. Setelahnya dia sampai stasiun Malang, dia langsung mencari tukang ojek untuk mengantarnya ke base camp Ranupane. Tidak lama kemudian ketemulah tukang ojeknya. Perjalanan dari stasiun Malang ke base camp Ranupane memakan waktu sekitar 1,5 jam. Di perjalanan saat menuju base camp Ranupane, dia sempat bercengkrama dengan tukang ojeknya.
Mas mau mendaki ya? Tanya tukang ojek. Iya mas, saya mau mendaki Semeru, jawab Saiful. Sendirian aja mas? Gak bareng sama teman-temannya? Tanya tukang ojek. Enggak mas, saya di sini solo hiking. Saya mendaki untuk refreshing aja mas, karena saya baru saja menyelesaikan skripsi kuliah saya, jawab Saiful. Oh iya deh mas, saya cuma mau mengingatkan saja. Mas harus jaga tata krama, bahasa dan perilaku ya mas. Dan satu lagi, jika ada yang memanggil mas di saat pendakian nanti, mas jangan tengok kanan kiri. Mas pokoknya lanjut jalan saja, kata tukang ojek. Iya mas, ujar Saiful yang terheran seolah-olah akan terjadi sesuatu. Singkat cerita, sampailah dia di base camp Ranupane sekitar jam 4 pagi. Ketika dia sampai di base camp Ranupane, dia langsung beristirahat dan tidur untuk menghilangkan rasa penatnya itu. Sekitar jam 10:30 siang, bangunlah dia. Selepas ia bangun, dia pun bersiap-siap untuk berangkat mendaki. Oh iya, sebelum mendaki, tak lupa juga dia sarapan terlebih dahulu. Habis itu menunaikan sholat zuhurnya, dan tak lupa juga untuk membayar si maksi. Di sini dia rencananya itu dia akan start pendakian sekitar jam 1 siang. Singkat cerita, dimulailah pendakian Saiful. Seperti biasa ketika sebelum mendaki, dia berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat mendaki dan diberikan keselamatan saat naik dan turun. Selesai berdoa, berangkatlah dia. Di situ dia melewati perkebunan teh warga yang sangat luas dan indah. Singkat cerita, dari base camp Ranupane ke Ranukumbolo itu berjalan dengan lancar. Tapi ada kendala. Saat perjalanannya menuju Ranukumbolo, dia ini menghabiskan waktu perjalanan sekitar 3,5 jam untuk menuju Ranukumbolo. Yang berarti Saiful sampai di Ranukumbolo itu sekitar jam 5 kurang. Setelahnya dia sampai di Ranukumbolo, dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, betapa indahnya alamku yang kau ciptakan ini," kata Saiful dalam hati. Selepas dia memanjakan matanya dengan keindahan Ranukumbolo, dengan cepat dia bergegas untuk mendirikan tendanya dan bermalam di Ranukumbolo. Oh iya, di Ranukumbolo ini dia tidaklah sendiri, melainkan ada beberapa rombongan yang lain juga bermalam di Ranukumbolo. Selepas dia mendirikan tenda, dia langsung mengeluarkan semua logistik dan peralatan lainnya seperti alat masak dan lain-lain. Sekitar pukul 7 malam mulailah dia untuk masak. Dia memasak Indomie instan dan tak lupa juga dia membuat secangkir kopi untuk dinikmati bersama indahnya malam di Ranukumbolo. Setelah dia selesai makan, dia pun melanjutkan dengan sebatang rokok dan secangkir kopi yang dibuatnya tadi. Di malam itu sangatlah indah, bahkan sampai dia pun lupa sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Di waktu dia sedang menikmati sebatang rokok dan secangkir kopi di pinggiran Ranukumbolo, datanglah seorang laki-laki yang ternyata dia adalah salah satu pendaki asal Kediri. Kita sebut saja namanya Mas itu Mas Erik. Datanglah Mas Erik ke Saiful yang berkata, "Malam mas," kata Mas Erik. "Malam juga mas," ujar Saiful. "Sendirian aja mendakinya?" tanya Erik. "Hehe, iya mas, cuma mau refreshing aja karena saya habis selesai mengumpul skripsi mas," jawab Saiful. "Oh alah, kenapa sendiri mas? Kenapa tidak ajak teman-temannya?" tanya Mas Erik lagi. Tidak mas, lagi pengen sendiri aja," jawab Saiful. "Mas Erik di sini sendiri juga?" tanya Saiful. "Tidak kok mas, saya berangkat bersama teman-teman saya," jawab Mas Erik. "Oh iya mas, sampai lupa, kita untuk perkenalan, nama mas siapa?" "Kalau saya Erik," tanya Mas Erik.
"Oh iya, sampai lupa juga. Nama saya Saiful, Mas," jawab Saiful. "Oh iya, Mas. Kalau saya boleh tahu, Mas Erik ini asalnya dari mana ya?" tanya Saiful. "Oh, saya asalnya dari Kediri, Mas. Kalau Mas Saiful sendiri asalnya dari mana?" jawab dan tanya Mas Erik. "Saya dari Bekasi, Mas. Hehehe," jawab Saiful. "Oh, Bekasi toh," kata Mas Erik. "Iya," ujar Saiful. Singkat cerita, sudah lumayan lama lah mereka berdua berbincang dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Disitulah dia bilang ke Mas Erik, sudah agak malam nih, Mas. Saya mau masuk ke dalam tenda ya, Mas. Hehehe. Makasih yo, udah mau nemenin saya ngobrol," kata Saiful. Iya nih, sudah agak malam juga, Mas. Saya juga mau balik ke tenda. Oh iya, Mas, kalau ada apa-apa atau minta sesuatu, datang aja ke tenda saya ya, Mas. Jangan sungkan," ujar Mas Erik. Siap, Mas. Makasih yo," ujar Saiful. "Oke, Mas. Saya balik dulu ya," kata Mas Erik. Selesailah mereka berdua berbincang. Baliklah Saiful ke dalam tenda dan bergegas untuk tidur. Disinilah dimulai hal-hal aneh yang dirasakan oleh Saiful. Ketika dia berbaring dan mencoba untuk menutup matanya, dia merasakan seperti ada yang sedang tidur di samping dia. Entah itu perasaannya atau apalah itu. Cukup lama dia merasakan kegelisahan itu sampai akhirnya di sekitar pukul 12:30 malam, barulah dia merasa kalau sudah tidak ada lagi yang tidur di sampingnya. Lanjut tidurlah si Saiful ini kan, sampai pada suatu ketika dia pun terbangun dari tidurnya dan terbangunnya dia bukan karena azan subuh, tapi di sisi dia terbangun karena dia merasakan seperti ada yang sedang mengawasi di luar tenda. Disitulah dia teramat kaget ketika dia bangun dan melihat keluar tenda. Ternyata ada sesosok makhluk hitam tinggi besar yang sedang berdiri di luar tenda. Disitulah dia langsung berdoa dan membaca ayat suci Al-Quran yang dia tahu. Tidak lama kemudian sosok hitam tinggi besar itu menghilang dan pergi entah kemana. Di malam itu dia pun tidak bisa tidur lagi karena dia masih berpikir sama apa yang telah terjadi malam itu. Sampai di pagi hari pun tiba. Sekitar jam 6 pagi dia keluar tenda dan betapa kagetnya dia ketika dia tahu bahwa di pagi itu kabut sangatlah tebal dan sampai tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Kemudian masuk lagi dia ke dalam tenda dan kembali untuk tidur. Untung saja ketika dia mencoba untuk tidur kembali, hal aneh tidak lagi terjadi. Pada suatu ketika bangunlah di sekitar pukul 10 pagi dan dia keluar tenda untuk melihat apakah kabut sudah hilang. Sontak saja dia kaget ketika dia keluar tenda dan melihat kalau hanya dia sendiri yang berada di Ranukumbolo. Teramat kagetlah dia karena semalam itu cukup banyak sekali pendaki yang ngecamp di Ranukumbolo, termasuk rombongannya Mas Erik. Di situ Saiful mulai agak gelisah dengan apa yang terjadi. Tapi di sini dia masih berpikir positif kalau semua pendaki sudah pada lanjut untuk muncak dan ada juga yang lanjut untuk turun. Di sini sebelum dia melanjutkan perjalanannya, dia sempatkan diri untuk memasak makan makanan yang ia buat. Sekitar pukul 11 siang mulai preparelah dia dan melanjutkan perjalanan. Ketika dia sedang melanjutkan perjalanan dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang, dia kembali merasakan hal aneh. Hal aneh itu adalah dia mendengar kalau ada bisikan di telinganya, dan dari bisikan itu ngomong, "Kamu tidak akan selamat dari gunung ini, hahaha." Sontak saja dia langsung mengucapkan istighfar berulang-ulang kali dan berdoa agar diberi keselamatan. Tak sampai di situ saja gangguan yang dialami Saiful, dia kembali lagi merasakan hal yang tidak mengenakan kembali. Dia melihat kalau ada sekilatan bayangan putih
yang lewat. Tapi di situ dia masih tidak berpikir yang aneh-aneh karena dia tahu bahwa hal yang seperti itu sudah biasa ketika sedang mendaki. Lama dia berjalan sampailah di sesuatu ketika dia menemukan jalan bercabang. Yang dia tahu kalau jalan menuju ke Cemoro Kandang itu cuma ada satu jalur. Tapi di sini kenapa ada dua? Dia sempat berpikir jalan mana yang harus dia lewati dan tidak lama kemudian dia pun memilih jalan yang mau dia lalui. Dia di sini mengambil jalur sebelah kanan. Lanjutlah dia untuk berjalan. Tidak berapa lama kemudian dia melihat kalau ada seseorang pendaki wanita yang sedang berjalan di depan dia. Sontak saja dia langsung memanggil si pendaki itu. Mbak, tunggu sebentar, panggil Saiful. Tapi ketika si pendaki itu dipanggil, pendaki itu hanya terus berjalan dan tetap tidak menghiraukan panggilan suara Saiful. Sempat gondoklah Saiful ini. Bagaimana dia tidak gondok? Karena saat pendaki wanita itu dipanggil, dia, pendaki wanita, hanya terus berjalan ke depan. Terus Saiful berbicara dalam hatinya, ya udahlah, ya gue samperin aja nih orang. Langsung tuh dia nyamperin si pendaki wanita tersebut. Cukup lama Saiful menghampiri si pendaki itu. Kan lama-lama kan ternyata dia baru sadar. Semakin dia menghampiri si pendaki itu, semakin cepat pula langkah si pendaki wanita tersebut. Tidak lama kemudian Saiful pun berhenti dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah si pendaki itu seorang manusia atau hanya sosok demit yang menyerupai seorang pendaki? Tidak mau ambil pusing, dia pun berhenti dan beristirahat kembali. Tidak lama setelah dia beristirahat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di balik semak-semak. Kresek, kresek, srek. Dan betapa kagetnya dia seketika dia melihat kalau ada seorang pendaki wanita yang berjalan mendekat ke arahnya dari balik semak-semak. Karena terheran, Saiful pun bertanya kepada pendaki wanita tersebut, "Maaf mbak dari mana ya? Kok keluar balik dari semak-semak?" tanya Saiful. "Oh iya mas, saya Lina, saya seorang pendaki juga. Saya tersesat mas. Untung aja saya bisa ketemu sama mas di sini," jawab Lina. Saiful pun sempat terdiam sebentar karena dia berpikir kalau wanita ini tersesat, kenapa dia tenang-tenang aja dan malah tersenyum? Seharusnya kan kalau dia tersesat pasti dia gelisah. Tidak pikir panjanglah dia. Kemudian dia pun bertanya lagi kepada wanita tersebut, "Mbak sudah berapa lama tersesat di gunung ini? Dan kenapa kok mbaknya bisa tersesat?" tanya Saiful. "Sudah 2 hari mas, saya tersesat. Dan masalahnya saya bisa tersesat itu ceritanya panjang mas," jawab Lina. "Oh iya mas, saya boleh ikut mas tidak? Saya sudah tidak tahu lagi harus kemana," tanya Lina. Sempat heranlah Saiful karena logikanya kalau benar si wanita itu sudah tersesat 2 hari, pasti pakaiannya sudah pada kotor atau kumel. Tapi ini tidak. Pakaiannya itu sama saja seperti orang yang akan start pendakian. Belum kotor dan masih bersih. Saiful pun menjawab, "Bukannya saya tidak mau ya mbak, tapi saya lagi pengen sendiri," jawab Saiful. "Tolong mas, saya benar-benar sudah tidak tahu lagi harus kemana," ujar Lina sambil memohon. Karena kasihan, Saiful pun mengiyakan kalau dia boleh ikut bersamanya. "Ya udah deh, boleh," kata Saiful. "Makasih ya mas," saut Lina. Saiful berjalan bersama Lina dan dia teringat sesuatu kalau perjalanan dia itu terasa lama banget. Saiful pun melihat jam tangannya dan betapa kagetnya dia ketika melihat jam tangannya itu bahwa jam tangannya sudah menunjukkan pukul 2 siang. Secara kan waktu paling lama ditempuh dari Ranukumbolo ke Cemoro Kandang itu sekitar 1 jaman. Tapi ini malah hampir 3 jam dia berjalan. Saiful pun gelisah dengan apa yang dialaminya. Ditambah dia sedang bersama seorang pendaki wanita
yang tidak ia kenal. Terus dia berjalan, dan sampai pada akhirnya waktu menunjukkan pukul jam 4 sore. Dia pun panik, bukan gelisah lagi, dan Saiful berpikir, apakah aku tersesat? Terdiamlah sebentar dan plak, ada yang menepuk dia dari belakang, dan itu ternyata Lina. Lina pun bertanya kepada Saiful, "Mas kenapa? Kepalanya pusing ya mas? Atau nggak enak badan? Atau jangan-jangan mas lagi mikirin sesuatu?" tanya Lina. "Hah, tidak kok Lin, saya baik-baik saja, dan saya tidak lagi sedang memikirkan apa-apa," jawab Saiful. "Oh, oke deh mas, tapi kalau misalkan ada apa-apa, bilang ya, kali aja Lina bisa bantu," kata Lina. "Oke Lin," ujar Saiful. Singkat cerita, malam pun tiba. Saiful pun mendirikan tenda dan berpikir bermalam di sini karena dia tahu kalau pendakian ini sudah tidak beres lagi dan sudah banyak hal-hal aneh yang terjadi, dan ditambah hari yang sudah mulai malam. Selesai dia mendirikan tendanya, seperti biasa dia pun mengeluarkan semua sisa logistiknya dan mengeluarkan semua peralatannya termasuk alat masak. Selesai dia mengeluarkan barang-barangnya dan dia pun langsung masak dibantu oleh Lina. Singkat cerita, mereka berdua pun selesai memasaknya dan mereka pun berdua pun makan bersama. Sambil makan bersama, mereka berdua pun saling berbincang satu sama lain. Tidak lama mereka berdua selesai makan, mereka berdua pun langsung masuk tenda. Oh iya, di sini Lina tidak membawa tenda. Yang mau tidak mau, Saiful harus satu tenda bersama si Lina. Masuklah mereka berdua ke dalam tenda dan melanjutkan pembicaraannya yang tadi di luar. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan pukul 10 malam dan mereka berdua pun tidur. Di sini Saiful tidak bisa tertidur kembali karena dia masih kepikiran sama apa yang terjadi terhadap dia sewaktu di Ranukumbolo. Di sini dia terus berusaha untuk mencoba tidur, tapi sama saja rasa gelisahnya sewaktu itu masih terbekas. Tidak lama kemudian Lina pun bangun dan bertanya ke Saiful. "Loh mas, kok belum tidur?" tanya Lina. Iya Lin, belum ngantuk, hehehe, jawab Saiful. "Oh, cepet tidur ya mas, biar besok bisa bangun pagi, soalnya kita harus lanjut perjalanan lagi." "Ya udah ya mas, Lina mau lanjut tidur lagi," ujar Lina. "Iya Lina," jawab Saiful yang terheran-heran. Saiful pun kaget, kenapa Lina berbicara seperti itu, yang seakan-akan Lina ini tahu sesuatu hal. Kalau Saiful pernah berpikir, apakah aku tersesat? Karena Saiful tidak mau pikir panjang lagi, Saiful pun melupakan perkataan si Lina dan mencoba untuk tidur kembali. Yang pada akhirnya Saiful pun bisa tertidur. Singkat cerita, sama seperti yang telah terjadi di waktu sebelumnya. Tapi di sini Saiful terbangun karena dia mendengar kalau ada suara yang berbicara di luar tenda, yang pada akhirnya membuat dia melihat. Ketika dia melihat ke arah luar tenda, tiba-tiba